Siang, perkenalkan saya Maria Florida dari RSI Acara Cipupa. Kali ini kami akan mendemonstrasikan resusitasi neonatus sesuai dengan rekomendasi IGAI 2021. Sebelum resusitasi dimulai, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, konseling antenatal praresusitasi untuk menggali faktor resiko yang kemungkinan terjadi dan melakukan informasi terhadap keluarga kemungkinan resusitasi dilakukan. Yang kedua, kita akan melakukan pembagian tim. Kemudian yang ketiga, kita akan mempersiapkan alat. Bayi yang akan kita harapkan biasanya seperti apa sih? Nyonya R, B1P0A0, Rafida 36 minggu dengan PMB, taksiran berat janinnya 2.600 gram, kemudian terdapat 2 lilitan tali pusat pada janin, ibunya ada demam infarksi 2 hari sebelum melahirkan, dan ada riwayat keputihan pada usia kehamilan 30 minggu. Berdasarkan data, saya akan melakukan inform konsen kepada keluarga kemungkinan akan terjadinya resusitasi pada neonatus. Bapak ibu istrinya umur 36 minggu, kemudian ibunya ada riwayat hipertensi selama kehamilan dan lilitan tali pusat 2 di leher. Ini akan menyebabkan kurang oksigen. Jika bayinya lahir tidak menangis atau tidak bernafas, kami akan melakukan resusitasi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju? Ya, setuju. Melakukan yang terbaik dari sisi abang saya ya. Sebagai kapten, dia akan memegang bagian RW dan treating. Kemudian tim kuning sebagai asisten akan memegang bagian sirkulasi, dan tim hijau sebagai tim hijau akan hijau di bagian obat-obatan dan alat. Ketiga, persiapan alat. Alat yang dibutuhkan adalah 3 buah bedongan, 1 buah topi bayi, pengukur suhu atau termometer bayi, pengukur saturasi, ambu bag neonatus dengan one way-nya, sungkup oksigen, Pismas ukuran 0 dan 00, Suction kateter nomor 6 atau nomor 8 sesuai ukuran bayi. Disediakan juga plastik jika bayinya lahir prematur di bawah 2.500, maka kita akan bungkus dengan plastik yang dibolongin di kepalanya. Kalau terjadi resusitasi lanjutan, maka kami akan membuat jalur akses infus vena umbilical. Yang kita siapkan adalah umbilical kateter nomor 4 atau nomor 5, atau bila tidak ada bisa kita menggunakan OGT nomor 3,5. Ya. Terus sepet 3 cc, sepet 5 cc, sepet 1 cc, cairan NaCl, barakal, benang jahit silk nomor 30, bisturi nomor 11. Jika terjadi resusitasi lanjutan untuk intubasi, maka akan disiapkan alat laryngoscope dengan blade lurus ukuran 0 dan 00, EPP dengan berbagai ukuran sesuai dengan bayi dari mulai 2, 2,5, 3,5, dan 3. Obat-obatan yang dipersiapkan adalah epinephrine 1:10.000. Sebelum bayi lahir, kita nyalakan infant warmer, kemudian kita setting sesuai suhu tubuh bayi 36 sampai 37, dan kita siapkan 3 buah bedongan dan 1 buah topi dan 1 plastik jika bayinya lahir prematur. Dan persiapan saya sebagai kapten bagian RW dan treating, sebelah kiri saya sebagai bagian sirkulasi, dan sebelah kanan saya bagian obat-obatan dan alat. Bayi lahir, kita terima, kita lakukan penilaian secepatnya. Kita lihat bayi menangis kita terima, lakukan penilaian secepatnya. Bayi cukup bulan atau tidak, warna ketubannya apa, kemudian bernapas atau menangis, kemudian tonus ototnya bagaimana. Bayi lahir, bayi diterima, lalu dinilai langkah awal. Apakah bayi cukup bulan, bernapas atau menangis, tonus ototnya bagaimana. Lalu bayi dibersihkan jalan napas pada RW, dilakukan suction bila ada sekret atau sumbatan jalan napas, bayi dikeringkan dan diberikan rangsang taktil. Lalu bayi dikeringkan dengan diganti linen yang bersih. Dilakukan pemasangan topi untuk menghangatkan bayi
Lakukan penilaian awal. Heart rate di bawah 100 kali per menit, usaha napas bayi tidak ada, bayi terlihat mengap-ngap, saturasinya 72%. Lakukan PTP, monitoring SpO2 atau saturasi. Pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Lakukan penilaian ulang. Heart rate masih di bawah 100, 60 kali per menit. Koreksi ventilasi. Lakukan PTP ulang dengan teknik RTBCA. Pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Lakukan penilaian ulang. Respon bayi lambat, heart rate di bawah 60, saturasi 42%. Lakukan PTP plus kompresi dada. Satu, dua, tiga, satu, satu, dua, tiga, satu, satu, dua, tiga, satu. Dilakukan dalam satu siklus. Nah, lakukan penilaian ulang. Heart rate di bawah 60, 42 kali per menit, saturasi 26%. Berikan epinefrin. Lakukan infus pemasangan via jalur umbilikal. Tetap dilakukan kompresi dan ventilasi. Infus dilakukan di jalur vena umbilikal dan diberikan epinefrin lewat umbilikal. PTP dan kompresi tetap dilakukan. Epinefrin sudah masuk. Lakukan penilaian ulang. Heart rate sudah naik 112 kali per menit. Napas pelan-pelan tidak ada, usaha napas tidak ada. Saturasi 78%. Pertimbangkan untuk melakukan intubasi. Persiapan intubasi. Dilakukan intubasi dengan ETT nomor 3,5. Lakukan penilaian ulang. Heart rate di bawah 60, 42 kali per menit, saturasi 62%, usaha napas tidak ada. Lakukan penilaian ulang. Setelah pemberian epinefrin, heart rate naik 112 kali per menit, tetapi usaha napas tidak ada. Heart rate masih di bawah 100, masih di bawah 6. Lakukan penilaian ulang. Setelah dilakukan pemberian epinefrin, heart rate-nya naik 112 kali per menit, tetapi bayi tidak ada usaha napas, tidak ada napas spontan, saturasi 43%. Pertimbangkan untuk dilakukan intubasi. Persiapan alat untuk intubasi. Laryngoskop dengan blade lurus, ETT nomor 3,5. Nah, setelah masuk maka dilakukan fiksasi. Tetap dilakukan PTP lewat ETT. Oke.
Nilai pengembangan dada kanan dan kiri sama. Saturasi naik 98%, baik sianosis menghilang, heart rate 120 kali per menit. Setelah itu lakukan untuk stable dan perawatan lanjutan untuk inform concern ke keluarga untuk dilakukan pemasangan ventilator di ruang NICU.